Laki-lakiku yang belum begitu lama menikah lagi ada masalah dengan istrinya. Bukan hal yang baru sih ya. Dan hari ini dia datang ke rumah. Setelah makan malam bersama, kami ngobrol berdua di ruang tengah. Bu, aku mau pisah saja sama dia. Udah gak kuat menjalani rumah tangga kalau begini terus, ucapnya dengan wajah memelas. Ada apa lagi? Ribut lagi kalian? Gak capek apa ribut mulu? Tanyaku santai. Udah hafal dengan kelakuan mereka berdua. Tapi kali ini memang terlihat sedikit serius, sampai ingin berpisah segala. Biasanya hanya berani bilang capek berumah tangga kepadaku. Tapi apapun keluhannya, aku tetap menahan diri untuk tidak terlalu serius menanggapinya. Atuh dah bu, aku capek. Dari dulu dia gak mau berubah. Manja iya, pemalas juga. Gak mau masak, gak mau ngurus rumah. Masa aku yang sudah capek kerja, pulang ngantor masih harus ngurus pekerjaan rumah juga, ucapnya dengan wajah kesal. Tiap hari beli lauk buat makan. Lama-lama tekor atuh bu, lanjutnya. Aku biarkan dia mengeluarkan unek-uneknya. Sebenarnya aku juga tahu bagaimana kelakuan menantuku. Terkadang memang kesal juga melihatnya. Tapi mau bagaimana lagi? Anak laki-lakiku cinta banget sama istrinya. Terus dia di rumah ngapain aja? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Main game online sama tidur, jawabnya sambil ceperut. Aku yang mendengarnya hanya tersenyum masam. Oh, ya bagus satu. Ibu malah ngeledek, ucapnya merajuk. Kan kamu udah tahu kalau dari dulu istrimu memang manja dan pemalas. Kenapa baru sekarang kamu protesnya? Dari dulu atuh. Kamu gak ingat, dulu sebelum kalian menikah, ibu sudah bicara panjang kali lebar padamu kalau istrimu itu anak manja. Tapi kan kamu yang maksa-maksa ibu dan ayah untuk cepat-cepat melamarnya. Omelku padanya. Dia hanya terdiam. Pasti dia tidak akan lupa dengan nasihatku waktu itu. Iya, aku ingat. Tapi masa sudah hampir setahun menikah, dia tidak mau berubah. Masa aku yang harus ngalah sama dia? Gerutunya. Itu mah dari tamu, jawabku santai. Cekah, ibu mah, ucapnya sambil bersungut-sungut. Masih ingat janji kamu dulu sama ibu? Kamu akan siap dengan apapun yang terjadi. Dan kamu juga bilang akan jadi imam yang baik buat dia. Akan mendidiknya menjadi istri yang soleha. Mana buktinya? Sergaku kesal juga akhirnya. Udah capek aku menasihatinya. Dasar aja dia yang bebal, omelnya dengan wajah masam. Bebal-bebal juga, itu istri pilihan kamu sendiri. Bukan ibu yang memilihkannya buatmu. Sekarang tanggung jawab sama pilihanmu, balasku. Terus aku harus bagaimana? Aku capek loh bu, ucapnya mulai frustasi. No comment. Kalian sudah dewasa, selesaikan berdua. Jangan gampang banget ngomong pisah. Nggak malu apa sama adik-adikmu, ucapku tegas. Kalau mengikuti emosi, ingin rasanya menyuruh dia berpisah dengan istrinya. Biar kepala jadi adem, nggak panas melulu menonton drama rumah tangga mereka. Tapi aku sadar, orang tua tidak boleh jadi kompor saat anak lagi curhat.
Akhirnya dia pun pulang dengan membawa masakan yang kukemas dalam kotak makan plastik buat istrinya. Dalam hati aku tertawa geli. Katanya marah, tapi masih ingat sama istri. Dasar berokok. Ternyata drama belumlah usai. Besoknya gantian istrinya yang datang ke rumah. Saat itu aku sedang beres-beres di dapur. Kami pun duduk di kursi meja makan. Ibu, aku dimarahin sama si AA. Aku dibentak-bentak. Aku udah gak kuat, ucapnya sambil menangis sesenggukan. Seperti istri yang paling terzalimi sejagat raya. Terus tanyaku cuek. Aku mau pisah aja. Aku udah gak kuat, jawabnya di sela isak yang masih terdengar. Kan emang si AA-nya galak. Tete udah tahu dari dulu kan. Kenapa baru sekarang Tete bapernya? Tanyaku sambil menatap padanya. Dia hanya cemberut. Coba diingat-ingat lagi. Kenapa si AA bisa marah? Kenapa bisa ngebentak? Ucapku mengingatkannya. Aku biasa aja, nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Kekeh dia merasa tidak bersalah. Ah masa, lupa kali. Mana ada orang marah-marah tanpa sebab. Orang rata-rata error yang biasanya begitu, ucapku sambil terus menatapnya. Benar ibu, jawabnya. Berusaha meyakinkan. Jangan gampang banget bilang ingin pisah. Emang enak jadi janda. Mending kalau janda kaya. Ini mah janda kere, ucapku meledeknya. Biarin jadi janda daripada dimarah-marahin suami, jawabnya tegas. Oh, ya udah tuh. Sok pisah aja. Kapan mau? Ibu antar ke pengadilan agama. Besok mau. Kebetulan besok ibu tidak akan kemana-mana. Tantangku cepat. Dia yang tadinya tegas dan garang mendadak gugup dan terdiam. Takut juga dia ternyata. Udah sana pulang. Bosan ibu ngelihat kalian ribut mulu. Udah hatam ibu sama kelakuan kalian, usirku. Tapi ibu kasih tahu si AA tuh, jangan galak-galak sama istri. Aku kan jadi takut, ucapnya sok manja. Galak-galak tetap cinta, ejekku. Nih, ibu tadi beli ayam. Bumbu-bumbunya juga udah ada ibu masukin, ucapku sambil meletakkan kantong kresek berisi ayam segar dan bumbu untuk memasaknya yang baru aku ambil dari kulkas. Aku gak bisa masak bu, ucapnya malu-malu. Makanya belajar. Apa gunanya ponsel pintar kalau yang makainya tetap bodoh. Tuh, di YouTube banyak tutorial masak. Omelku lagi. Kalau gak enak gimana? Tanyanya sambil cengengesan. Ibu suruh si AA nikah lagi sama yang pintar masak, jawabku cuek. Dia pun merenggut manja. Percuma punya ponsel pintar kalau cuma dipakai buat main game online sama bikin status lebay. Hapus tuh status, malu-maluin aja. Gak malu apa? Dibaca sama teman-temannya si AA. Aku terus saja mengomelinya. Mana ada aku bikin status lebay, ucapnya cemberut. Menurut Tete mah gak lebay, tapi yang bacanya jadi gelah, jawabku sambil menjepitkan bibir mengejeknya. Teh, apa yang bisa dikerjain sendiri, kerjain sendiri ya. Jangan segalanya nunggu AA. Si AA pulang kerja itu capek loh, ucapku padanya. Dia hanya diam,
sepertinya paham apa yang aku maksudkan. Tadi mau ke sini, udah beres-beres rumah belum? Tanyaku. Belum, nanti aja pulang dari sini, jawabnya santai. Jangan dibiasakan kayak gitu. Sebelum pergi dari rumah, bereskan dulu pekerjaan rumah. Nanti kalau sudah pulang, Teteh nggak pusing lagi ngelihat rumah berantakan. Bisa istirahat dengan nyaman, nasihatku. Stok sabar memang harus ekstra banyak menghadapi pasangan ini. Iya, jawabnya singkat. Jangan iya-iya aja, omelku lagi. Inilah nilai lebihnya menantuku. Aku mau mengomelinya kayak apa juga. Dia tidak pernah melawan, apalagi sampai berani menantangku. Akhirnya dia pun pulang dengan membawa sekantong daging ayam segar beserta bumbu-bumbunya. Aku tidak peduli akan jadi apa sekantong daging ayam itu nantinya. 2 hari kemudian, pas hari libur mereka datang ke rumah dengan wajah cerah ceria. Gak ada bekas, kalau beberapa hari yang lalu ada pra-perang dunia ketiga. Dan astaga, itu leher anak laki-lakiku kenapa merah-merah kayak digigit nyamuk ya? Apakah di rumah mereka kehabisan obat nyamuk? Entahlah. Untung kemarin aku nggak langsung emosi ketika mereka curhat. Kalau iya, pasti aku hari ini akan tambah emosi. Bagaimana tidak? Mereka udah berhahahi, aku masih darting memikirkan rumah tangga mereka dengan segala dramanya. Benar-benar menyebalkan. Ingin ku ketok saja kepala mereka dengan gayung yang sedang ku pegang.